Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Desi Kurnia. Nah, hari ini aku mau ngebahas mengenai seputar tentang cara atau metode bagaimana sih supaya kita fokus untuk belajar. Sebelumnya, jangan lupa juga untuk mohon di like, subscribe, dan komen agar aku lebih semangat lagi untuk buat video-video edukasi lainnya. Nah, jadi cara ataupun metode untuk fokus belajar itu nggak gampang ya guys. Awalnya juga aku pernah sih untuk belajar itu nerapi pola-pola ataupun beberapa metode-metode yang buat kita itu supaya lebih fokus untuk belajar. Tapi alhasilnya aku itu kurang fokus sama belajar aku. Nah, ternyata setelah aku telusuri dan aku pelajari, ternyata metode yang aku terapkan itu salah untuk belajar. Sebenarnya gimana sih metode untuk belajar itu supaya kita lebih fokus dan lebih efisien dalam belajar? Nah, ini dia aku mau bahas seputar mengenai tentang cara ataupun metode bagaimana kita tetap fokus untuk belajar. Yang pertama itu niat. Jadi kalau misalnya kita melakukan segala aktivitas apapun itu, kalau kita udah niat dengan baik dan benar, maka segalanya itu dan semua jalannya itu akan dipermudah. Jadi kalian harus benar-benar niatkan kalau memang kalian ingin belajar apapun itu. Misalnya kayak kalian pengen belajar bahasa Inggris, belajar memasak, belajar untuk lulus ujian, belajar untuk menjadi konten kreator, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya. Nah, jadi hal yang pertama itu kalian harus benar-benar niatkan diri untuk melakukan sesuatu yang mau kalian lakukan. Jadi kalau misalnya niat kalian itu udah benar, niat kalian itu udah lurus, maka segala sesuatunya ataupun hal selanjutnya yang mau kalian lakukan mudah-mudahan akan segera dipermudah. Next, yang kedua adalah buat daftar target belajar. Jadi sebelum kalian untuk memulai belajar, apalagi kalau misalnya kalian itu mau ujian, nah kalian harus benar-benar buat list ataupun daftar target belajar. Ini menurut aku ya, dan pengalaman aku yang pernah aku lakuin seperti ini. Jadi teman-teman boleh ikuti, boleh juga kalau misalnya ada plan lain, boleh. Jadi kalau aku dulu itu buat beberapa list ataupun daftar belajar. Jadi maksudnya di sini adalah kalian buat daftar ataupun jadwal belajar kalian. Misal nih, kita nih kan hidup 24 jam. Kalian mau belajar ataupun mau menyisihkan waktu kalian untuk belajar itu di jam berapa aja. Contoh misalnya kalian pekerja, kalian ingin belajar bahasa Inggris atau bisa berbahasa Inggris. Nah, karena kalian sibuk, misalnya kita contohkan aja kalian itu bekerja di jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalian harus mengefisiensikan waktu kalian atau meluangkan waktu kalian kapan kalian harus belajar. Misalnya contoh kalian meluangkan waktu kalian tuh di malam hari dari pukul jam 7 malam hingga jam 9 malam. Nah, lalu kalian buat targetnya itu dalam satu minggu itu berapa kali atau berapa hari kalian harus belajar dan berapa jam juga kalian harus belajar. Jadi dengan adanya list ataupun daftar target belajar kalian, kalian juga bisa terbiasa untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Kalian bisa setiap harinya menargetkan kapan kalian harus belajar. Terus kayak ada alarm dari diri sendiri gitu, karena setiap hari kita konsisten untuk melakukan kegiatan belajar, hasilnya diri kita itu terpanggil sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut. List ataupun daftar target belajar ini sangat membantu kalian buat kalian yang memang waktu belajarnya itu berantakan. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman. Jadi kalau misalnya kalian ingin fokus belajar, ciptakan suasana belajarnya itu senyaman mungkin ya teman-teman. Contohnya misalnya kalian tuh nyamannya itu belajarnya itu di tempat yang sepi gitu, kayak di kamar, atau misalnya kalian sukanya itu di perpustakaan, atau kalian suka belajar dengan kondisi yang ramai ataupun berisik gitu, seperti di tempat-tempat umum. Nah, itu sah-sah aja gitu, tergantung dari bagaimana kalian bisa menyikapi hal tersebut. Nah, kalau pengalaman aku tuh suka belajar itu sambil dengerin musik gitu. Jadi kayak ngerasa enjoy aja gitu kalau misalnya belajar sampai dengerin musik. Dan juga bisa pilih jenis musik yang kalian suka. Nah, selanjutnya adalah fokus.
kalian harus konsentrasi atau menghilangkan segala hal yang tidak berbau dengan pembelajaran kalian. Jadi kalian harus benar-benar menikmati dan fokus terhadap apa yang kalian lakukan saat belajar tersebut. Contoh, misalnya kalian bisa menyimpan handphone kalian, tidak bermain sosial media, tidak berbicara, ataupun yang lain sebagainya yang memang mengganggu konsentrasi ataupun kefokusan dari belajar kalian. Jadi hal ini efisien ya buat kalian yang memang mau belajarnya tuh lebih fokus, jadi nggak terganggu dengan apapun. Selanjutnya, sisipkan waktu untuk beristirahat atau break. Jadi kalau kayak aku sendiri, aku tuh belajar itu nggak mulu berjam-jam gitu. Misal aku tuh belajar itu dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nah di situ aku sisipkan waktu beristirahat. Jadi kalau aku fullkan dari jam 7 malam ke jam 9 malam atau jam 10 malam, aku ngerasa kayak bosen sendiri gitu. Jadi aku sisipkan dari 3 atau 4 jam tersebut, aku sisipkan 15 atau 10 menit untuk istirahat. Aku merebahkan badan atau aku sekedar makan cemilan. Jadi kalau bisa kalian sisipkan waktu 20, 15 ataupun 10 menit untuk beristirahat. Yang terakhir adalah konsisten. Jadi kalau misalnya kalian mau sukses dalam melakukan metode atau cara belajar yang efisien, kalian harus konsisten menerapkannya setiap hari atau sesuai dengan target dan list daftar belajar kalian gitu. Jadi jangan setengah-setengah ataupun jangan misalnya hari ini belajar, besok enggak, hari ini belajar, besok enggak, atau hari ini belajar, bulan depannya enggak gitu. Apalagi contohnya nih, misalnya kalian lagi mengikuti ujian ataupun tes ataupun exam lainnya, kalian itu benar-benar harus menerapkan metode belajar yang tepat gitu agar kalian berhasil. Karena segala sesuatu yang kita mulai dengan konsisten, hasilnya akan memuaskan. So, jadi para teman-teman semua yang memang sekarang ini problemnya yang memang gak us ataupun gak tahu caranya menerapkan metode belajar yang benar yang baik, kalian bisa ikuti cara-cara dan tips yang telah aku berikan untuk kalian semua. Dan kalau metode dan cara belajar aku itu kurang menurut kalian, kalian bisa tambahkan di kolom komentar karena ini metode dan cara yang aku jalani sepengalaman aku. So, buat teman-teman semua di luar sana yang lagi mau fokus belajar, yang lagi mau belajar, yang mau lagi exam, atau dan lain sebagainya, semangat, karena kita semua itu pasti bisa. Oke teman-teman, sekian dulu video aku. Jangan lupa ya teman-teman untuk bantu aku di subscribe, like, dan komen video aku. Teman-teman, see you next video.